Hai guys, jumpa lagi ya. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini kembali kita akan membahas Donghua. Donghua tersebut berjudul Soulland. Diceritakan di video yang lalu, Tangshan dengan diantar oleh kakek Jack menuju tempat di mana Tangshan akan diuji apakah Tangshan mempunyai kekuatan jiwa atau tidak. Oke guys, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Bersama teman-teman sedesanya, mereka pun pergi menuju tempat yang dimana di sana telah menunggu seorang spirit master dari kota Nauting. Dan tes pun dimulai. Dari anak yang pertama ini, material soul yang ia miliki berupa arit, yaitu alat pertanian. Sedangkan anak tersebut tidak mempunyai kekuatan jiwa sama sekali. Sekedar pengetahuan saja, material soul itu adalah senjata bawaan dari lahir. Ada dua macam material soul, yaitu kekuatan hewan dan kekuatan tipe alat. Tipe hewan biasanya untuk kekuatan menyerang, sedangkan tipe alat biasanya untuk kekuatan pendukung dalam suatu pertarungan. Setelah menjalani tes, anak-anak desa tersebut rata-rata mempunyai material soul alat-alat pertanian. Akan tetapi sayangnya mereka tidak mempunyai kekuatan jiwa sama sekali. Sebagus apapun material soulnya, bila tidak mempunyai kekuatan jiwa, maka akan percuma. Karena material soul tidak akan berevolusi walau dilatih bagaimanapun. Sebaliknya, senjata selemah apapun akan bisa menjadi kuat apabila mempunyai kekuatan jiwa. Semakin kuat kekuatan jiwa, maka akan semakin cepat senjatanya berevolusi. Hingga akhirnya giliran Tangshan yang akan dites. Hanya sayangnya ternyata Tangshan terlahir hanya dengan material soul rumput perak biru. Material soul rumput perak biru itu sendiri adalah jenis tanaman yang paling lemah di antara tipe tumbuhan. Tapi Tangshan beda dengan anak-anak desa yang lain. Ternyata Tangshan mempunyai satu lagi material soul, yaitu gada atau palu petir. Akan tetapi Tangshan tidak menunjukkan kepada Spirit Master. Spirit Master pun tidak mau menguji kekuatan jiwanya lagi, karena material soul rumput perak biru dianggap terlalu lemah. Setelah anak-anak desa yang lain pulang, Tangshan pun membujuk agar ia pun dites apakah mempunyai kekuatan jiwa atau tidak, dan Spirit Master pun menyetujuinya. Dan ketika melihat hasilnya, sungguh menakjubkan. Ternyata Tangshan mempunyai kekuatan jiwa penuh. Spirit Master pun sangat terkejut karena ia sendiri terlahir dengan kekuatan jiwa di level 2. Walaupun Tangshan mempunyai kekuatan jiwa penuh, namun material soul rumput perak biru dianggap terlalu lemah. Uji tes pun selesai dan meninggalkan kekecewaan Spirit Master.
Tangsan dan kakek Jack pun pulang. Setelah kejadian tersebut, kakek Jack pun membantu Tangsan mendapatkan beasiswa untuk belajar ke Akademi Notting untuk mengembangkan kekuatannya. Sesampainya di rumah, Tangsan pun menyampaikan maksudnya untuk belajar dan mengembangkan kekuatannya di Akademi Notting, dan sekalian meminta izin tentunya. Akan tetapi ternyata ayah Tangsan tidak mengizinkan, dan hal tersebut membuat kakek Jack menjadi marah. Dan kakek Jack pun berpesan agar Tang Hao, ayah Tangsan, menemuinya apabila berubah pikiran. Setelah kakek Jack pergi pulang, Tangsan pun memperlihatkan material soul yang satunya lagi. Ayah Tangsan pun sangat terkejut. Selain mewarisi rumput perak biru milik ibunya, Tangsan pun ternyata mewarisi palu petir dari ayahnya. Dan hal itu pun mengingatkan ayah Tangsan pada ibunya Tangsan yang harus mati di pertempuran dulu. Ya, ayah Tangsan ternyata dulunya bukan orang yang sembarangan. Dan akhirnya ayah Tangsan pun mengizinkan Tangsan untuk belajar di Akademi Notting. Ayah Tangsan berpesan kalau ia tidak boleh memberitahukan pada orang lain bahwa dia mempunyai material soul palu petir selain rumput perak biru, dan tidak boleh menambahkan cincin roh pada material soul palu petir tersebut. Yang dimaksud dengan cincin roh di sini adalah skill tambahan yang dipadukan dengan material soul. Setiap 10 level sekali maka dapat ditambahkan satu cincin roh. Cincin roh bisa didapatkan dengan cara berburu binatang roh. Setiap cincin roh mempunyai skill khususnya sendiri. Sin kembali ke Tangsan. 3 bulan yang ditunggu sudah sampai. Tangsan pun pergi ke Akademi Notting diantar oleh kakek Jack. Sin berpindah ke gadis kecil yang ceria yang akan pergi juga ke akademi. Material soul-nya adalah jenis hewan, yaitu kelinci. Sin kembali ke Tangsan tiba di gerbang akademi, dihalangi penjaga gerbang. Penjaga gerbang tersebut meremehkan Tangsan dan kakek Jack karena mereka terlihat sangat miskin, sampai kakek Jack pun putus asa sampai hendak pulang. Tapi tidak halnya dengan Tangsan, ia memaksa masuk hingga terjadilah perkelahian dan Tangsan pun berhasil memukul si penjaga gerbang. Dan akhirnya datanglah seorang pria setengah baya yang rupanya ia seorang guru. Dan guru besar pun mempersilahkan Tangsan untuk masuk setelah membaca surat beasiswa resmi tersebut. Guru Tase ini adalah guru yang bebas di sekolah. Ia tidak mengajar, melainkan hanya meneliti. Maka dirinya cukup tahu banyak tentang material soul. Ia langsung bisa mengetahui kalau Tangsan mempunyai material soul ganda. Tangsan pun merasa heran kenapa guru Tase bisa tahu kalau ia mempunyai material soul ganda. Sekaligus mempunyai kekuatan jiwa penuh adalah hal yang luar biasa dan sangat langka.
Sebelumnya, ada 3 orang yang memiliki material soul ganda, dan ada 19 orang yang terlahir dengan kekuatan jiwa penuh. Semuanya memiliki material soul yang sangat hebat. Dalam kasus Tansan ini sangat istimewa karena ia memiliki material soul ganda sekaligus mempunyai kekuatan jiwa yang penuh. Kemudian Tansan pun meminta agar Guru Tase menjadi guru pribadinya. Dan Guru Tase pun menerima Tansan untuk menjadi murid dekatnya. Tansan pun akhirnya pergi ke administrasi untuk mendaftar dengan diantar oleh Guru Tase. Di kalangan para guru, Guru Tase sangat diremehkan karena ia sering mengeluarkan teori yang sangat tidak masuk akal. Salah satu teorinya yang tidak masuk akal adalah menggabungkan 10 material soul. Kata mereka, Guru Tase dihormatin di sekolah hanya karena Guru Tase teman baik dari kepala sekolah. Akan tetapi Tansan tidak peduli. Tansan yakin Guru Tase adalah seorang yang hebat. Kemudian Tansan pergi ke kamar asramanya. Namun begitu masuk, Tansan langsung diserang oleh salah seorang yang ada di kamar. Tapi dengan cepat Tansan berhasil mengalahkan penyerang tersebut. Rupanya penyerang tersebut adalah ketua kamar 7 yang juga akan ditempatin oleh Tansan. Dan karena Tansan berhasil mengalahkannya, maka kini Tansanlah yang menjadi ketua di kamar 7 tersebut. Setelah itu, Xiaowu si gadis ceria juga masuk dan terjadilah pertarungan kembali. Xiaowu memiliki kelenturan tubuh yang luar biasa dan Xiaowu menjadi pemenangnya, dan otomatis Xiaowu menjadi bos baru di kamar tersebut. Karena hanya ada satu wanita di kamar itu, beberapa lelaki tersebut memberikan perhatian terhadap Xiaowu. Wah, cepat tanggap mereka ya. Akan tetapi Xiaowu lebih memiliki selimut milik Tansan. Xiaowu pun mengusulkan untuk menyatukan tempat tidur mereka agar dapat berbagi selimut. Dan Xiaowu pun memberi batas di atas kasur. Esok harinya Tansan kembali menemui Guru Tase. Setelah melihat palu petir milik Tansan, Guru Tase pun berpesan agar Tansan merahasiakan hal tersebut dan agar tidak menambahkan cincin roh pada material palunya tersebut. Pesan ini rupanya sama apa yang dipesankan oleh ayah Tansan sebelumnya. Dan kemudian Guru Tase berencana mengajak Tansan berburu cincin roh yang pertama kalinya besok pagi. Ada beberapa tipe arah perkembangan yang bisa diambil seperti tipe pengintai, tipe penyerang, tipe support, tipe kontrol, dan lain-lain. Guru Tase pun menyarankan Tansan untuk mengambil tipe kontrol saja. Ia yang mengatur jebakan-jebakan di sekitar suatu pertarungan. Karena kenyataannya rumput perak biru tersebut ada di mana-mana, jadi bisa membuat jebakan dari mana saja, dan pastinya akan membuat lawan kebingungan. Selain itu juga Guru Tase juga merencanakan untuk mencari binatang yang beracun. Alasannya agar rumput perak bisa berevolusi menjadi sesuatu yang beracun. Wah, ternyata kenyataannya Guru Tase sangat berilmu. Tansan merasa beruntung Guru Tase menjadi guru pribadinya. Pada malam harinya, Tansan pun bertemu dengan Xiaowu. Tansan pun bercerita bila besok pagi ia akan pergi berburu cincin roh bersama Guru Tase.
Tak lama setelah itu, Xiaowu meminta Tang San untuk tanding ulang, karena sebelumnya Xiaowu menganggap Tang San tidak serius waktu bertarung. Tanpa menunggu lama, Xiaowu pun menyerang terlebih dahulu. Akan tetapi, salah satu guru ada yang melihat. Karena salah paham, malah guru tersebut bertarung dengan Xiaowu, dan cerita pun bersambung.